Selamat pagi anak-anak Indonesia. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat hari-hari bahagia untuk kalian. Ceritanya mau share, pada zaman dulu aku punya seri cerita tentang Cica. Seri cerita tentang Cica itu kebetulan ada 6 buku yang sempat di launching, 3 dan 3. Jadi total 6. Jadi hari ini aku mau coba share cerita tentang apa ya, seri cerita Cica tentang Liliput Pewarna Bunga. Waktu itu saya sempat sharing menangkap pemburu liar. Monggo ya, siapa yang wis duwe cucu, anak-anaknya udah punya anak lagi, share ya buku ini, cerita ini buat mereka. Ceritanya lagi belajar mendongeng. Coba-coba mendongeng. Judulnya Liliput Pewarna Bunga. Liliput Pewarna Bunga, karya FB Indradi. FB Indradi ya. Oke, kita mulai. Di belakang rumah Cica terdapat sebuah kebun bunga. Berbagai macam bunga di taman ada di sana. Cica dan Helen, adiknya, sering berjalan-jalan di kebun itu untuk menikmati keindahan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Helen, tahukah engkau mengapa bunga-bunga ini beraneka ragam warnanya? Tanya Cica. Tentu saja, kita senang melihatnya. Dan dengan demikian, kita akan sayang dan merawatnya baik-baik, jawab Helen dengan cerdiknya. Tetapi siapakah sebenarnya yang telah mencat semua bunga ini sehingga menjadi warna-warni, kakak? Ada-ada saja kamu, sahut Cica sambil tertawa. Nggak usah dicat, bunga-bunga ini semua berwarna dengan sendirinya. Tiba-tiba Cica mendengar bisikan bunga sepatu yang bergoyang-goyang di belakangnya. Dengarlah Cica, bunga-bunga itu memang ada yang mencat sehingga menjadi berwarna-warni. Tukang catnya bernama Ben Permai. Ia seorang bangsa Liliput yang hanya muncul setelah dini hari untuk membuka kuncup-kuncup bunga lalu mewarnai sesuai dengan jenis masing-masing. Demikian bisik si bunga sepatu. Wah, benarkah katamu itu? Sahut Cica dengan heran. Ya, bila engkau hendak melihat Ben bekerja, datanglah ke kebun ini pagi-pagi sebelum fajar menyingsing. Carilah tempat berlindung agar dia tidak tahu ada yang mengawasi. Ia tidak senang bila pekerjaannya terganggu, jawab bunga matahari menyela. Semua pembicaraan dilakukan dengan menggunakan bahasa tumbuh-tumbuhan, sehingga Helen tidak mengetahui percakapan kami.
kata-kata yang diucapkan oleh bunga sepatu, bunga matahari tentang si Ben Permai sangat menarik perhatian Cica. Ia ingin sekali melihat sendiri liliput pewarna bunga itu. Esok harinya Cica pagi-pagi buta, masih jauh sebelum fajar menyingsing, diam-diam ia pergi ke kebun bunga di belakang rumah. Cica lalu berjongkok di balik rerumpunan daun di bawah sebatang pohon besar. Di tempat itu ia menanti munculnya Ben Permai dengan perasaan berdebar-debar. Untunglah ia tidak terlalu perlu menunggu lama, karena Ben pun segera tiba untuk melakukan tugasnya. Liliput itu dengan tangkas melompat dari ranting ke ranting, dari daun ke daun, untuk membuka kuncup-kuncup bunga, lalu mencet daun-daun bunganya. Ia membawa sekaleng cat dan sebatang kuas. Bentuk tubuhnya amat sangat kecil, serta tingkah lakunya lucu, sangat menggelikan hati Cica. Ia ingin dapat berkenalan dan bersahabat dengan liliput pewarna bunga tadi. Karena keinginan Cica meluap-luap, dia lupa kalau ada pesan dari bunga matahari bahwa Ben tidak senang bila pekerjaannya diganggu. Karena meluap-luap, akhirnya dia menyapa si Ben. "Halo Ben, selamat pagi." Cica menyalaminya dengan ramah dari tempat persembunyiannya. Namun teguran Cica yang lemah lembut itu ternyata menimbulkan akibat di luar dugaan. Ben yang sedang asik mengecat beberapa kuntum bunga sangat terkejut. Ia terlompat sehingga kaleng cat dan kuasnya terlepas dan jatuh ke tanah. Seluruh catnya yang beraneka warna tumpah berserakan. Ben berpaling untuk melihat siapa yang telah membuat dirinya terkejut. Sambil berlari ke atas sehelai daun bunga matahari, ia menatap Cica dengan pandangan marah. Ini si Bennya marah ceritanya, merasa terganggu. Wah, 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 wah. Siapa itu? Lihatlah apa yang telah kau lakukan, hai manusia pengganggu. Si Cica dibilang pengganggu. Teriak Ben sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah kaleng yang sudah bergeletakan di tanah. "Oh, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggumu," kata Cica dengan menyesal dan sedih. "Aku Cica, sahabat semua anak kecil. Aku hanya menyalamimu karena aku ingin berkenalan dan bersahabat denganmu pula." Ya, tampaknya memang tidak jahat. Kau tidak jahat, kata si Benny. Tapi bagaimanapun, kau telah menyebabkan catku semua tumpah, kata Ben menggerutu.
Lilliput itu langsung duduk di atas daun, air matanya meleleh di pipinya, dan kemudian ia menangis terseduh-seduh. Dengan demikian, keadaan seperti ini, aku tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaanku, ucap Ben. Lihatlah, masih banyak bunga-bunga yang belum kuberi warna. Padahal semuanya harus selesai sebelum fajar menyingsing. Oh, pastilah aku mendapat murka dari Sang Maha Indah. Cica amat kasihan melihat kemalangan yang menimpa diri Ben Permai. Ia pun menyesali dirinya karena telah menjadi sebab dari kemalangannya. Siapa sih yang kau sebut Sang Maha Indah? Tanya Cica. Ia adalah pencipta segala keindahan di atas bumi ini, jawab Ben. Bunga-bungaan hanyalah merupakan salah satu dari keindahan-keindahan yang diciptakan olehnya. Di manakah tempat tinggal si Sang Maha Indah? Tanya Cica. Di surga tentunya, jawab Ben. Dari sana beliau mengetahui dan mengatur segala sesuatu yang berada di atas bumi ini. Kalau begitu, Sang Maha Indah pun akan tahu bahwa engkau tidak bersalah, sebab akulah yang menyebabkan catmu tumpah, kata Cica. Sebenarnya ingin sekali aku menolongmu, tetapi aku tidak tahu di mana cat untuk bunga-bungaan itu bisa kudapat. Loh, benarkah engkau hendak menolongku? Kata Ben dengan tiba-tiba, dengan wajah berseri-seri. Benar? Kamu mau nolong aku? Dengarlah. Cat pewarna bunga terbuat dari 7 macam warna pelangi, tepung pelangi yang diaduk dengan air embun. Tepung pelangi hanya terdapat di Pulau Spektrum. Sediakah engkau ke sana? Wah, bila engkau bersedia, aku sangat berterima kasih sekali kepadamu. Tetapi di manakah Pulau Spektrum itu berada? Dan dengan cara bagaimana aku bisa cepat pergi ke sana? Cica merasa ragu-ragu karena ia belum pernah mendengar nama pulau itu sebelumnya. Oh, gampang, kata si Ben. Asal engkau mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjukku, kata Ben. Tutuplah matamu, lalu aku akan menerbangkan kau ke sana. Bukalah matamu, engkau telah tiba di pulau itu. Dan bila engkau telah memperoleh ke-7 macam tepung pelangi, tutup pula matamu. Niscaya engkau akan kembali ke tempat ini. Itu pesan Ben. Cica pun lalu melakukan petunjuk yang diberikan oleh Ben Permai. Dan dalam sekejap saja ia telah melayang-layang menuju ke alam yang masih asing baginya.
Pulau Spektrum. Akhirnya si Cica berada di Pulau Spektrum. Pulau Spektrum tempat di mana tepung pelangi disimpan. Mempunyai penghuni tunggal, yakni seorang raksasa tua yang telah memutih rambutnya juga jenggotnya. Ia bertugas menjaga keselamatan gudang tepung pelangi yang terdiri dari 7 macam warna yang terletak di bawah tanah. Sebab bila ada salah satu macam warna hilang atau dicuri, niscaya pelangi tidak bisa dibuat lagi secara sempurna. Dan kalau tepung itu sampai tercuri, raksasa akan mendapat murka pula dari Sang Maha Indah. Oleh karenanya raksasa itu boleh dikatakan tidak pernah tidur, karena harus menjaga terus-menerus setiap saat. Bila ia ngantuk, maka hanya sebelah matanya saja yang terpejam, sedangkan sebelahnya lagi terbuka untuk mengawasi segenap penjuru pulau. Demikian yang dilakukannya secara berganti-ganti dan terus-menerus sepanjang masa. Nih, si raksasanya. Didorong oleh rasa kasihan terhadap Ben Permai serta penyesalannya karena telah mengejutkan Lilliput pewarna bunga itu, Cica telah memberanikan dirinya untuk mengambil bahan-bahan pewarna itu di tempat yang belum dia kenal. Sebelum kakinya menginjak tanah, Cica belum berani membuka matanya. Dia pejamkan matanya terus sampai dia rasa dia udah ada di Pulau Spektrum. Tetapi dengan demikian Cica juga tidak mengetahui sama sekali bahwa kedatangannya telah disambut oleh sepasang tangan raksasa yang luar biasa besarnya. Tangan raksasa besar. Cica hanya berpikir bahwa setiba di Pulau Spektrum, ia akan mendapatkan tepung pelangi itu berserakan dan mudah diambil begitu saja. Cica sangat terperanjat ketika tiba-tiba merasakan tubuhnya ditangkap oleh tangan raksasa. Ia menjerit keras-keras dan berusaha melepaskan dirinya. Tetapi sia-sia, karena tangan raksasa yang menyeramkan itu menggenggamnya kuat-kuat. "Wah, siapa engkau? Siapa kau?" tegur raksasa yang suaranya serak, sedangkan matanya membelalak marah. Bagi Cica agak sulit juga menangkap kata-kata si raksasa itu karena suaranya parau serta memekak telinga. Aku Cica, sahabat semua anak-anak kecil. Cica menjawab dengan gagap. "Kerjaku menyanyi dan menari untuk mereka, agar semua anak menjadi senang dan bergembira." Mendengar jawaban Cica demikian, raksasa lalu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi lembut. Bisa bayangin gak? Dari keningnya berkerut, akhirnya melembut.
Marahnya pun mereda. Wah, bagus, bagus. Itu pekerjaan bagus, kata raksasa sambil meletakkan Cica di atas batu. Nah, cobalah menyanyi untukku. Cica lalu menyanyikan 2 lagu untuk raksasa itu, yakni Salam Bunga dan Pelangi. Raksasa tampak terharu, bercampur gembira demi mendengar lagunya Cica. Merdu juga nyanyianmu ya. Pasti setiap anak akan terhibur bila mendengarnya, kata raksasa. Telah lama aku tidak mendengar nyanyian. Tetapi, oh ya, lalu apa maksudmu datang ke sini? Di pulau ini tidak ada anak-anak sama sekali. Yang perlu kau hibur dengan nyanyian-nyanyianmu itu. Cica langsung menceritakan maksud dan tujuan kedatangannya. Bah, Ben Permai, itu memang terlalu, cetus raksasa. Sebetulnya ia telah menerima cukup tepung pelangi untuk tugasnya. Tapi telah berulang-ulang ia menumpahkannya. Ia memang mudah sekali terkejut, raksasa menjelaskan kepada Cica. Berkali-kali ia minta ganti padaku. Sampai kesal aku dibuatnya. Dan kini engkau pula disuruh mengambilnya kemari. Ya, tentu saja, sebab ia mulai takut dan malu padaku. Tetapi dalam hal ini, akulah yang salah, karena aku yang membuat Ben terkejut, kata Cica. Terus terang, bagaimanapun Ben Permai harus ditolong, karena ia memikul tugas mulia dari Sang Maha Indah. Bukankah demikian, raksasa? Mendengar kata-kata Cica itu, raksasa mengangguk-angguk, terharu. Ya. Engkau memang benar, katanya. Raksasa langsung memberikan sebuah kantong kain putih yang berisi tepung pelangi 7 macam warna. Nah, ini kuberikan sebuah kantong kain putih padamu. Jangan lupa pesankan agar dia lebih berhati-hati, kata si raksasa. Setelah mengucapkan terima kasih, Cica lalu minta diri. Dipegangnya kantong tepung itu erat-erat, lalu ia memejamkan matanya kembali. Dalam waktu sekejap, Cica telah sampai di tempat semula, yaitu di kebun bunga belakang rumahnya. Keadaan menjadi gelap kembali, seperti waktu ia berangkat. Ben Permai yang telah menanti dengan hati berdebar-debar, lalu melompat-lompat kegirangan demi melihat Cica datang
membawa bahan-bahan cat yang diperlukannya. "Hai Ben, terlalu benar engkau ini," seru Cica. Mengapa tidak kau katakan padaku bahwa di Pulau Spektrum itu ada raksasa penjaga tepung pelangi? Sebab bila ku katakan, pasti engkau tidak mau datang ke sana, jawab Ben, agak tersipu-sipu. Tetapi raksasa itu tidak jahat dan tidak akan mencelakakan siapapun. "Ya, aku pun tahu pula itu," sahut Cica. "Tetapi selanjutnya kau harus lebih berhati-hati ya. Jangan sampai catmu tumpah lagi." Tepung pelangi itu lalu diaduk-aduk dengan air embun yang telah dikumpulkan Ben selagi Cica pergi ke Pulau Spektrum. "Ben, di manakah tempat tinggalmu?" tanya Cica. "Di negeri Lilliput," kata Ben Permai. "Di sana banyak kerabatku yang mengabdi dan bekerja hanya untuk Sang Maha Indah. Ada yang bertugas mewarnai buah-buahan, ada yang bertugas menjaga air laut agar tetap asin, ada pula yang tugasnya membagi-bagikan hujan di berbagai tempat, dan sebagainya." "Wah, menarik sekali ya kedengarannya," kata Cica. "Ingin juga rasanya melihat negerimu loh Ben." Baiklah," kata si Ben. "Lain kali kau akan kuajak ke sana. Tetapi sekarang biarlah aku selesaikan dulu ya tugas-tugas yang terbengkalai ini." Tiba-tiba Ben melompat ke atas ranting, lalu mencet bunga-bunga yang satu dan bunga-bunga yang lainnya secara cepat sekali. "Selamat tinggal Cica, salam Ben Permai." "Selamat jalan, selamat bekerja Ben," balas Cica. Tetapi Ben Permai telah lenyap dari pandangan Cica. Masih berada lama Cica termangu di kebun, merenungi peristiwa besar yang baru saja ia alami. Bunga-bunga yang kemarin masih kuncup, kini telah mekar dan berwarna-warni. Sementara kemudian fajar pun menyingsing. Cica bernapas lega. Pastilah si Ben telah menyelesaikan tugasnya. "Selamat pagi Cica." Beberapa kuntung bunga memberi salam. Cica pun lalu membalas salam mereka dengan ramah. "Benar juga ya kau katakan kemarin bahwa warna bunga-bungaan adalah berkat jasa Ben Permai," kata Cica kepada bunga sepatu dan bunga matahari. "Ya, memang," sahut mereka serempak. "Hai kakak." Tiba-tiba Helen berseru sambil berlari-lari datang ke arahku. Baru bangun ia agaknya. "Mengapa pagi ini sudah ada di kebun, Kak?" "Ya, aku hanya hendak melihat bunga yang kemarin masih kuncup. Ternyata kini telah bermekaran," kata Cica. "Rupanya semalam
ada yang membukanya dan mencat daun-daun bunganya. Helen tertawa geli. Hahaha. Ia mengira kakaknya setuju dengan pendapatnya kemarin, bahwa semua kuntum memang ada yang memberi warna. Sekian. Yap, indah ya. Sebenarnya moral value-nya banyak dari cerita-cerita pendek, cerita-cerita seri cerita tentang Cica. Jadi kalau mau dengerin cerita-cerita berikutnya, ikuti terus Ceria, cerita tentang Cica. Terima kasih.